Pesawat ini sudah hampir mendarat, tapi dalam hitungan detik semua berubah jadi insiden yang sangat mengenaskan. Hujan lebat membuat landasan nggak kelihatan dan keputusan kecil di ruang kendali menjadi penentu segalanya. Alarm peringatan berbunyi tapi nggak ada satupun yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan pesawat. Hantaman dengan permukaan laut yang sekeras beton membuat semua korban kehilangan nyawanya seketika. Investigator meletakkan setiap puing mengotopsi tubuh pesawat untuk mencari penyebab pasti kejadian ini. Teman-teman, dari tragedi ini kita belajar bahwa keselamatan adalah yang paling utama. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Tanggal 7 Mei 2011, pesawat Merpati Nusantara Airlines penerbangan nomor 8968 terjatuh dari ketinggian 15.000 kaki. Padahal nih teman-teman, pesawat ini hanya berjarak sekitar 400 meter dari landasan, yang artinya sebenarnya sedikit lagi pesawat ini sudah bisa mendarat. Pesawat itu ya take off sekitar jam 12 siang dan mau mendarat dari Sorong ke Utano Airport Kaimana. Sayangnya waktu itu cuaca sedang sangat-sangat buruk. Hujan deras, jarak pandang di sekitar bandara itu menurun dengan sangat drastis. Pengendali lalu lintas udara memberi laporan bahwa kondisi cuaca semakin buruk dengan jarak pandang hanya sekitar 2 km. Saat itu pilot mencoba mencari landasan dari balik jendela. Tapi tanah, laut, garis pantai semuanya tertutup hujan dan kabut tebal. Pilot tetap berusaha menemukan landasan di tengah badai, tapi tetap aja nggak bisa karena cuaca sudah kelewat buruk. Akhirnya diputuskan, pesawat akan tidak jadi mendarat karena nggak kelihatan nih landasan dan pendekatannya sama sekali nggak stabil. Tapi justru teman-teman usaha mereka untuk menarik pulang pendaratan malah berujung tragis. Pesawat mulai belok ke kiri. Sudut sayap perlahan-lahan naik sementara flap atau alat membantu sayap dan gear atau roda pendaratan yang sudah disiapkan untuk pendaratan mulai ditarik pelan-pelan. Dan tiba-tiba aja kecepatan turun atau sink rate meningkat dengan drastis. Pesawat kehilangan ketinggian akhirnya malah menukik dan menghantam laut sekitar 800 meter sebelum ujung landasan dengan kecepatan mendekati 158 knots. Ini sekitar 290 km per jam. Dan total 25 orang dalam pesawat pun kehilangan nyawanya. Bangkai pesawat akhirnya ditemukan di dasar laut yang dangkal. Antara 7-15 meter tersebar di area yang cukup lebar. Kurang lebih sampai 550 meter dari pantai. Dan kurang lebih 880 meter sebelum landasan pacu. Banyak jasadnya korban terjebak dalam bagian pesawat yang patah. Dan nggak semua bagian bisa segera dijangkau pada saat operasi penyelamatan awal karena kondisi lautnya tuh arusnya sangat-sangat kuat. Waktu pesawat ini jatuh ke laut, radar menara berhenti menampilkan tanda pesawat. Mereka mencoba terus menghubungi tapi sama sekali nggak ada jawaban. Beberapa menit sampai jam pun akhirnya berlalu. Alarm tanda darurat dibunyikan, pesawat dinyatakan hilang kontak. Udah pasti di ruang tunggu keluarga, penumpang, teman-teman semuanya mulai gelisah. Di bandara petugas mencari koordinat terakhir pesawat, bersiap-siap menerjunkan tim SAR untuk melihat keadaan. Situasi semakin mencekam, semuanya berdoa berharap pesawat hanya memutar di udara dan menunggu cuaca membaik. Dan beberapa jam kemudian barulah muncul berita bahwa puing-puing pesawat ditemukan terapung di laut, hanya ratusan meter dari ujung landasan. Dan udah pasti gak ada satupun penumpang yang selamat. Hati keluarga, kerabat, semua korban hancur seketika teman-teman. Banyak yang gak percaya pesawat Merpati tinggal sedikit lagi lo bisa mendarat. Tapi di balik kesedihan itu ada satu pertanyaan yang menghantui para keluarga. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dialami para penumpang dalam pesawat itu di detik-detik terakhir hidup mereka? Apa yang mereka rasakan? Teman-teman, data menunjukkan pesawat masih utuh dan berfungsi hingga detik terakhir. Gak ada tekanan berlebihan, gak ada juga ledakan. Yang artinya semua penumpang dan awak kemungkinan masih sadar penuh.
Lalu apa yang dirasakan para penumpang? Saat itu mereka mungkin masih mendengar suara mesin yang begitu meraung karena tenaga ditambah untuk go around. Merasakan guncangan kecil akibat turbulen dan tubuh mereka terdorong ke samping karena kemiringan pesawat satu hampir 40 derajat. Dalam hitungan detik sebagian penumpang mungkin baru sadar nih, ada yang nggak beres, ada yang salah. Saat itu para kru mencoba mengkoreksi sudut pesawat, tapi waktunya udah nggak cukup. Pesawat itu menghantam laut dengan kecepatan 158 knots. Hantaman air pada kecepatan ini sebanding dengan menghantam dinding beton. Dalam sepersekian detik tubuh penumpang terhempas begitu keras, yang artinya terjadilah patah tulang di leher, dada, panggul, trauma kepala yang berat dan pecahnya organ-organ dalam. Kesadaran pada penumpang hilang cepat karena gaya benturan cukup untuk membuat otak mengalami diffuse axonal injury atau cedera otak yang sangat parah. Membuat korban kehilangan kesadaran bahkan sebelum otak bisa memproses rasa sakit yang mereka rasakan. Dan kebanyakan para penumpang kehilangan nyawa mereka seketika atau dalam beberapa detik setelah hantaman. Dan begitu puing-puing ditemukan, operasi pencarian dan penyelaman pun langsung dilakukan. Laut di sekitar Kalimantan sebenarnya dangkal, tapi arusnya cukup kuat dan cuaca masih sangat buruk. Dan tim SAR harus bekerja cepat sebelum puing tenggelam lebih dalam atau malah terseret arus. Tahap awal meliputi penyelam mencari bangkai utama pesawat di kedalaman 7-15 meter. Mereka menemukan nih bagian badan pesawat yang patah, kursi-kursi yang masih terikat dan tubuh korban yang terperangkap dalam kabin. Kemudian lanjut dengan evakuasi korban. Jasad diangkat satu persatu dan beberapa sudah terpisah dari kursi. Sebagian lainnya masih terikat sabuk pengaman. Semuanya dibawa ke darat, ditaruh dalam kantong jasad dan dibawa ke posko DVI atau Disaster Victim Identification. Dan proses ini makan waktu beberapa hari. Setiap kali kantong jasad dibawa, keluarga korban menunggu di bandara dengan harap-harap cemas. Ada yang langsung jatuh kehilangan kesadaran ketika mendengar nama anggota keluarganya sudah menjadi korban yang teridentifikasi. Di darat, tim DVI atau Disaster Victim Identification mengambil alih proses identifikasi. Prinsipnya adalah ilmiah, sistematis, dan juga menghormati martabat para korban dan peserta keluarga. Langkah pertama dilakukan pencatatan data antemortem. Dari data gigi, sidik jari, DNA dari keluarga, pakaian terakhir dikenakan, dan juga barang-barang pribadi. Langkah kedua, pemeriksaan jasad, dilakukan otopsi kalau memungkinkan, pencatatan gigi para korban, sidik jari, dan pengambilan sampel DNA dari jasad yang sudah ada. Langkah ketiga, rekonsiliasi, mencocokkan data antemortem dan postmortem sampai yakin kalau memang identitas korban itu benar. Dan teman-teman, karena tubuh sebagian korban sudah rusak akibat benturan dan perendaman di laut, identifikasi berbasis DNA dan catatan gigi menjadi kunci utama. Kalau ditemukan bagian telapak tangan, maka dicoba untuk dilakukan analisis sidik jari. Proses ini bukan proses yang mudah ya teman-teman, karena kondisi laut mempercepat pembengkakan dan juga kerusakan pada jaringan. Dan setelah beberapa hari warna kulit mulai berubah, jaringan mulai melunak dan juga semakin rusak DNA-nya. Semua ini udah pasti menyulitkan tim memeriksa untuk tak bisa mengambil sampel yang berkualitas. Dokter gigi forensik memeriksa tambalan gigi, bentuk rahang, juga bandingkan dengan data medis korban semasa hidup. Datanya diambil dari rekam medis gigi korban semasa korban masih hidup. Keluarga korban yang berduka harus menjadi proses psikologis yang sangat-sangat berat. Mereka memberikan data antemortem, menyerahkan foto gigi, rekam medis, bahkan sampai sikat gigi atau rambut korban untuk periksaan DNA. Salah satu kasus yang dicatat oleh tim DVI adalah identifikasi seorang korban yang tubuhnya ditemukan terpisah sampai sangat sulit untuk dikenali. Kondisi wajahnya rusak parah akibat benturan, pakaiannya sampai tercabut, sampai nggak ada tanda langsung yang bisa dipakai keluarga untuk mengenali korban. Dan salah satu kunci pentingnya adalah identifikasi gigi. Dokter gigi forensik menemukan sebuah tambalan logam kecil di gigi geraham kanan bawahnya. Dan setelah dibandingkan dengan data rekam medis gigi yang dikumpulkan dari dokter gigi pribadinya korban, dapatkan kecocokan 100%. Posisi gigi, bentuk tambalan, bahkan pola ronsennya. Keluarga akhirnya yakin kalau jasad itu memang anggota keluarganya mereka. Ada juga nih korban dikenal dari barang pribadi yang masih melekat di tubuhnya. Sebuah gelang perak dengan ukiran nama. Walaupun tubuh sudah mengalami kerusakan, gelang itu utuh dan menjadi petunjuk yang cukup penting. Tim DVI tetap mencocokkan gelang ini dengan data antemortem dan DNA untuk data tambahan. Memastikan nggak terjadi salah identifikasi.
Dan teman-teman, sama seperti tubuh manusia, tubuh pesawat juga dilakukan otopsi. Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT memulai semuanya dengan memetakan puing-puing. Setiap bagian sayap, ekor pesawat, roda pendaratan, sampai panel kokpit diberi label dan diangkat ke darat. Dilakukan pemetaan puing di mana posisi puing dasar laut diplot seperti potongan puzzle. Penyebaran puing itu memberi petunjuk apakah pesawat pecah di udara atau masih utuh ketika menghantam air. Dalam kasus Merpati 8968 ini, penyebaran puing mengindikasikan benturan dalam keadaan utuh, gak ada ledakan atau kegagalan struktural sebelum jatuh. Kemudian dilakukan pemeriksaan rekaman di ruang kendali pesawat. Flight Data Recorder menunjukkan parameter terakhir seperti sudut, kecepatan, dan juga tenaga mesin pesawat. Rekaman di ruang kendali merekam percakapan kru, diskusi tentang cuaca, perintah untuk berbalik, dan suara terakhir sebelum mereka kehilangan nyawanya. Kapten sempat bertanya kepada co-pilot tentang apakah landasan terlihat dari area tertentu yang lebih jernih. Co-pilot juga beri perintah untuk mengurangi kecepatan, kemudian mencabut flap atau sayap bantu secara bertahap ketika mendekat. Ada dialog bahwa landasan 01 mungkin kelihatan dari menara Avis, tapi saat itu kondisi cuaca terus menurun. Ada suara alarm peringatan bahwa pesawat terlalu dekat dengan permukaan laut. Bayangin ya teman-teman, saat itu semua keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Pilot dan co-pilot sudah berusaha melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Tapi musibah tetap nggak bisa dihindari. Dari rekaman sepertinya kru merasa terjebak situasi. Pilot mencoba mencari landasan secara visual, tapi cuaca sudah benar-benar nggak mendukung. Dari analisis sistem pesawat didapatkan, investigator memeriksa posisi bagian pesawat seperti flap, throttle, dan juga roda pendaratan ketika terjadi benturan. Ini penting teman-teman untuk memastikan apakah kru sempat melakukan prosedur go around dengan benar atau ada sistem yang gagal. Semua data dikombinasikan untuk merekonstruksi detik-detik terakhir. Posisi pesawat, sudut kemiringan, ketinggian, kecepatan, dan juga apa yang dilakukan oleh para kru. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan standar operating procedure untuk menentukan faktor penyebab utama. Apakah murni cuaca, kesalahan manusia atau human error, atau kombinasi keduanya. Menariknya teman-teman, analis kerusakan pesawat dan cedera korban seringkali saling melengkapi. Contohnya, kalau cedera mayoritas berupa trauma kepala bagian depan, berarti impact datang dari arah depan. Ini mendukung data FDR bahwa pesawat menukik saat terjadi benturan atau impact tadi. Contoh lainnya, kalau ada korban dengan luka terbakar berarti memang sempat ada kebakaran. Tapi pada kasus ini nggak ditemukan luka bakar pada para korban. Jadinya penyebab kebakaran bisa disingkirkan. Aeroforensik memastikan bahwa setiap sekrup, setiap kabel, setiap detik data dianalisis sehingga penyebab kecelakaan bisa ditemukan dan juga dicegah nanti di kemudian hari. Dan teman-teman, tragedi Merpati 8968 bukan sekedar angka di laporan investigasi. Karena di balik puing-puing tergeletak dasar laut ada mereka yang sudah kehilangan nyawa. Ada keluarga yang menunggu tanpa kepastian. Dan juga ada pelajaran yang sangat mahal yang gak boleh kita abaikan. Dari detik-detik terakhir di kokpit, proses evakuasi sampai identifikasi korban, semuanya mengajarkan kita satu hal, bahwa setiap kecelakaan bawa pesan, agar kita menjadi lebih waspada, lebih disiplin, dan juga lebih manusiawi. Dan inilah pelajaran yang harus kita ingat dari setiap peristiwa yang terjadi. Teman-teman, saya mendoakan semua korban supaya mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Dan semoga keluarga ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan menghadapi kehilangan ini. Setiap nyawa yang hilang menjadi pengingat bahwa keselamatan harus selalu diutamakan di atas kepentingan apapun. Dan rasa duka ini seharusnya bisa memotivasi kita untuk menghargai setiap perjalanan dari orang-orang yang kita sayangi. Dan saya harap semoga dari kejadian ini lahir perbaikan nyata, supaya nggak ada lagi keluarga yang harus kehilangan orang tercinta dengan cara seperti ini.